Mohon maaf Pak Presiden, saya harus menyatakan Anda mulai jahat sama rakyat. APBN dialihkan ke Danatara hanya untuk membiayai proyek hilirisasi sebanyak 21 kurang lebih, yang nilai anggaran yang diperlukan di atas 400 triliun lebih. Mulai dari hilirisasi gas, besi, nikel, dan lain-lain. Dan itu Anda prioritaskan. Sementara CASN dan P3K Anda undurkan pengangkatannya di tahun 2025 dan 2026. APBN Anda gunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis. Mohon maaf, sekali lagi saya katakan, yang menguntungkan pejabat-pejabat yang ada di lingkungan sekitar dan kebijakan yang dibuat oleh mereka. Menguntungkan mereka. Bisa jadi Anda pun diuntungkan Pak Presiden. Sementara kepentingan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia yang menanti nasibnya diangkat sebagai CASN dan P3K, Anda pending. Saya harus mengatakan Anda jahat Pak Presiden. Saya berharap, sekali lagi, saya berharap Bapak menjadi presiden yang baik buat Indonesia. Sudah cukup 10 tahun Pak Jokowi memberi contoh presiden yang buruk sepanjang sejarah kepemimpinan di Indonesia. Karena itu saya berharap Anda bisa menjadi presiden yang baik. Betapa sadisnya kebijakan ini. Karena kenapa? Skema pembiayaan Danatara yang semula uang rakyat, uang APBN, sudah tidak lagi menjadi uang APBN dan Anda gunakan untuk membiayai hilirisasi. Semestinya Pak Presiden, proyek hilirisasi ini gunakan saja skema pembiayaan swasta dan libatkan investasi asing. Biarkan APBN bekerja dan membiayai kepentingan rakyat, Pak Presiden. Kita tidak mendesak kok. Gas, besi, dan lain-lain itu tidak mendesak. Tidak menyentuh kebutuhan rakyat, Pak Presiden. Yang mendesak itu lapangan kerja, Pak Presiden. Yang mendesak itu makan hari-hari, Pak Presiden. Yang mendesak itu kesehatan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu pendidikan gratis, Pak Presiden. Yang mendesak itu putaran ekonomi Pak Presiden, agar daya beli masyarakat meningkat Pak Presiden. Itu yang mendesak Pak Presiden. Mohon maaf saya harus bilang, bisnis proyek strategis yang dibiayai dalam bentuk hilirisasi itu adalah ekosistem industri yang Anda bangun dan akan melahirkan sub-sub sistem atau sub-sub industri yang dalam prakteknya, mohon maaf saya tidak menuduh, banyak pengusaha yang merupakan kolega para pejabat itu ambil bagian menyediakan bahan baku dan lain-lain. Dan mohon maaf, kebijakan itu hanya menguntungkan pejabat dan sekitarnya. Padahal negara bisa menggunakan mekanisme pembiayaan dengan cara lain tanpa membebankan itu kepada rakyat. Tanpa membebankan itu kepada APBN. Sayangnya, APBN yang tadinya masuk dalam keuangan negara sudah Anda pindahkan ke Danatara dan kemudian membiayai hilirisasi. Pertanyaan saya kalau mangkrak, siapa yang tanggung jawab Pak Presiden? Sementara itu bukan lagi kerugian negara. Disinilah yang saya katakan kejahatan kebijakan. Kita mau seperti apa Pak Presiden? Saya berharap Bapak Presiden bisa menyadari ini dan mengevaluasi kebijakannya untuk perbaikan Indonesia ke depan Pak Presiden.